Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke materi munculnya janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan ini dimulai ketika tahun 1943 Jepang itu semakin banyak mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua. Banyak sekali wilayah jajahan Jepang itu akhirnya jatuh ke tangan sekutu. Jadi sudah mulai dimiliki sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Parlemen Jepang atau Teikoku Ginkai tanggal 7 September 1944 itu melaksanakan yang namanya sidang. Dalam sidang ini mereka berpendapat kalau mereka harus memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia agar rakyat Indonesia tetap mau membantu Jepang dalam Perang Pasifik dan tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang. Nah, janji ini dikenal dengan namanya janji Koiso karena yang memberikan janji ini adalah Perdana Menteri Koiso. Ini adalah foto Perdana Menteri Koiso. Jadi harapan mereka Indonesia itu tetap mau membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Jadi karena apa? Karena kan Jepang sudah mulai mengalami kekalahan. Jadi dalam Perang Dunia Kedua atau perang Pasifik ini, Jepang itu sedang mengalami namanya the turning point. Artinya dia sudah kan dari tahun 42 dia menang terus. Nah, di tahun 43 sampai 44 itu adalah puncak kekalahan dia. Jadi dia mulai kalah. Jadi mulai berbalik arah. Itu disebut dengan the turning point. Nah, di sini ada beberapa respon terhadap janji Koiso, ada yang menerima dan ada yang menolak. Kalau yang menerima ini terlihat di Semarang contohnya, para pemuda Islam ini mengadakan rapat besar setelah dikeluarkannya janji Koiso. Mereka mengadakan rapat besar tanggal 25 November 1944 dan hasilnya adalah para pemuda di Semarang ini memutuskan untuk meningkatkan semangat untuk membela tanah air. Karena apa? Karena mereka yakin kalau nanti Koiso akan memberikan kemerdekaan sama Indonesia, jadi mereka akan bersiap-siap. Sedangkan kalau untuk yang menolak ini terlihat di pemuda-pemuda dalam asrama di Jakarta seperti asrama Perapatan 10, asrama Menteng 31 dan juga asrama Ika Daigaku. Di sini mereka pesimis sama janji tersebut karena mereka berpikir janji tersebut cuma propaganda supaya kita tuh tetap semangat membantu Jepang. Padahal entah dikasih kemerdekaan atau enggak kita nggak pernah tahu kan, takutnya cuma dibohongin aja. Tapi pada dasarnya di sini janji Koiso memperlihatkan keseriusannya. Mereka Jepang sepakat untuk segera memberikan kemerdekaan Indonesia. Contohnya di sini bisa dilihat dari beberapa kebijakan yang menguntungkan bangsa. Contohnya adalah Jepang mempersilahkan untuk pengibaran bendera merah putih berdampingan sama bendera Jepang atau Hinomaru. Lalu Jepang juga mempersilahkan untuk bangsa Indonesia bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Selanjutnya juga Jepang mempersilahkan di dalam Chōsangin seperti yang bilang kemarin, yang seperti DPR yang dibuat oleh Jepang itu untuk menambah 5 anggota dari kalangan pribumi, karena kan tadinya Chōsangin ini kan isinya hanya orang Jepang, sedangkan pribuminya cuma sebagai penasihat. Nah, sekarang Jepang silakan memberikan jatah untuk 5 orang pribumi buat masuk ke dalam anggota Chōsangin. Nah, 5 orang anggota baru tersebut adalah Abikusno Cokro Suroso, Margono Djoko Hadikusumo, Sumanang, M.R. Sujono, dan juga Gatot Mangkupraja. Nah, ini adalah merupakan bukti kalau Jepang serius untuk segera memberikan kemerdekaan terhadap Indonesia, asalkan Indonesia tetap masih mau membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua atau Perang Pasifik. Oke, selanjutnya, apa saja sih yang dilakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? Yang dilakukan itu adalah, ini bisa kalian lihat timelinenya ya. Nah, tadi 1943 itu Jepang sudah semakin kalah, 1944 wilayahnya sudah mulai dikuasai oleh Amerika Serikat. Nah, tahun 1945 atau tepatnya 1 Maret 1945, Jepang membentuk yang namanya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. Apa fungsi dari Dokuritsu Junbi Chosakai ini adalah untuk mencari tahu bagaimana sih, apa saja sih yang harus dipelajari untuk membuat sebuah negara menjadi merdeka. Jadi persiapan apa saja yang harus dibuat kalau kita mau menjadi negara merdeka. Nah, Dokuritsu Junbi Chosakai ini dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat dengan wakilnya adalah Suroso dan Ichiba Ngase dari Jepang. Jadi wakilnya ada dari Indonesia yaitu Suroso dan Ichiba Ngase dari Jepang. Kenapa harus dari Jepang? Harus ada wakil dari Jepang karena tetap ya
semua organisasi harus berada di bawah kontrolnya Jepang. Jadi tetap ada wakil dari Jepang di sini. Nah, BPUPKI mengadakan sidang, ini harus kalian ingat ya, sidang 2 kali. Sidang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama isinya adalah mencari dasar negara. Jadi di sini BPUPKI meminta kepada peserta rapat untuk merumuskan dasar negara. Dan di sini ada 3 anggota BPUPKI yang membahas soal dasar negara, ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan ada Soekarno. Kalau versinya Muhammad Yamin, dasar negara itu terdiri dari, harus kalian ingat ya, dari Muhammad Yamin dasar negara terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Nah, untuk versi Supomo tanggal 31 Mei, isi dasar negara adalah persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi. Ulangi ya. Nomor 1 persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, keempat musyawarah, kelima adalah keadilan sosial. Nah, untuk yang pandangan terakhir, di sini ada dari Soekarno. Soekarno membuat yang namanya membuat rancangan dasar negara dengan judul Lahirnya Pancasila. Nah, 5 prinsip dalam lahirnya Pancasila terdiri dari yang pertama, nasionalisme, yang kedua, internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada 3 rancangan undang-undang, 3 rancangan dasar negara, yaitu dari Muhammad Yamin, dari Supomo, dan juga dari Soekarno. Nah, 1 Juni 1945 akhirnya dengan disampaikannya tadi rancangan lahirnya Pancasila dari Soekarno, sidang BPUPKI pertama selesai. Nah, karena BPUPKI pertama selesai, maka mereka memasuki masa istirahat. Karena sudah memasuki masa istirahat, maka BPUPKI membentuk yang namanya panitia kecil yang bertugas untuk membahas ketiga rancangan tadi. Jadi rancangan Muhammad Yamin, Supomo, sama Soekarno itu dibahas oleh panitia kecil, di mana panitia kecil ini disebut juga dengan panitia 9. Nah, jadi tugas panitia 9 itu adalah untuk membahas rancangan mana nih yang paling yang nantinya akan digunakan ketika Indonesia sudah merdeka. Panitia 9 akhirnya selesai bekerja tanggal 22 Juni 1945 setelah rumusan dasar negara berhasil disepakati. Nah, panitia 9 ini dibuat oleh Muhammad Yamin dan akhirnya menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, di mana rancangan ini telah diterima secara bulat dan sepakat untuk dimatangkan dalam sidang kedua nanti tanggal 10 Juli 1945. Jadi panitia 9 akhirnya berhasil membuat yang namanya dasar negara yang disebut dengan Jakarta Charter. Oke, selanjutnya sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 itu pekerjaannya adalah untuk menghasilkan apa sih bentuk negara serta rancangan undang-undang dasar. Jadi bentuk negara yang akan dibuat nanti kalau Indonesia merdeka akan berbentuk negara yang seperti apa. Itu dalam sidang BPUPKI yang kedua serta akhirnya sidang BPUPKI yang kedua berakhir tanggal 16 Juli 1945. Nah, selanjutnya BPUPKI ternyata pekerjaannya cukup cepat ya. Karena apa? Karena hanya dalam 2 kali sidang BPUPKI sudah bisa membuat yang namanya dasar negara. Itu yang penting ya, dasar negara, lalu sudah bisa menentukan bentuk negara, lalu yang ketiga sudah bisa membentuk yang namanya rancangan undang-undang dasar. Di sini Jepang berpikir, kok Indonesia cepat sekali ya mau mempersiapkan kemerdekaan, padahal kan ya nanti dulu, maksudnya langkah Indonesia itu terlalu cepat. Akhirnya karena Jepang khawatir Indonesia akan benar-benar segera merdeka, maka BPUPKI pun akhirnya dibubarkan oleh Jepang. Karena BPUPKI dibubarkan, maka tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI diganti menjadi PPKI. Ya, jadi dibuatlah PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, apa saja PPKI ini? PPKI ini anggotanya terdiri dari 21 orang, yaitu 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, dan 1 orang dari Kalimantan, serta 1 orang dari Sunda Kecil, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang juga dari Tionghoa, serta 6 orang yang tanpa izin dari pihak Jepang.
Nah, PPKI ini tugasnya sih sebelum dia bertugas, akhirnya nanti akan dia belum sempat ngapa-ngapain sih sebenarnya, karena Indonesia keburu mengalami yang namanya proklamasi kemerdekaan. Tapi nanti akan dibahas tugas PPKI yang berperan dalam mengesahkan Piagam Jakarta pendahuluan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta pokoknya nanti PPKI justru kerjanya setelah Indonesia merdeka. Nah, bahasan Indonesia merdeka akan dibahas di materi selanjutnya. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.